Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya berdoa kita semua di dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat di dalam penyertaan Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan akhir pekan hari ini. Dan kali ini kita akan bersama-sama beribadah kembali, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita buka hati, kita tenangkan pikiran kita untuk lebih menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian kita dari kertas lagu nomor 1, Oleh Kuasa Darah-Mu. Biarlah pujian ini mengarahkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengabdi diri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku, kekudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah dijadikan ciptaan baru. Oh, layakkan ku mengabdi diri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
bersyukur kepada Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan kita dijadikan menjadi ciptaan baru dan diberi kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah kami yang menyatakan kasih-Mu bagi kami. Syukur bagimu Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat di dalam hidup kami. Syukur kepadamu Tuhan yang dengan sendirinya Engkau memperkenalkan dirimu dan roh-Mu Engkau materaikan di dalam hidup kami. Sebab tidak ada kesukaan bagi kami, kesukaan di dunia ini, bahkan kesukaan di surga, kecuali kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan bagi hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami bersatu hati datang anak-anak-Mu di dalam wadah persekutuan akhir pekan. Rindu bersekutu bersama Tuhan melalui media online ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, biarlah kami anyahkan itu di dalam kuasa dan kendali-Mu. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah seharusnya mau dibentuk dan diproses oleh Allah sendiri, karena Allah sendirilah yang menjadi Tuhan bagi kita anak-anaknya. Seperti pujian dari kertas lagu kita nomor 2, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Sebab seperti bejana dibentuk dengan melewati berbagai proses dan tahapan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Bagaimana siap dibentuk demikian hidup di tanganku dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibahagi selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganku, bentuk rasul kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti Yesus disempurnakan selalu dalam setiap langkah, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk oleh Tuhan. Kita mau diproses, kita mau ditempa oleh Tuhan. Ada pasang surut, ada gejolak yang kita lalui, dan itu duka. Ketaatan kepada Tuhan. Mari kita terus doa supaya Roh Tuhan membimbing kita untuk berkata.
jadikanku Allah dalam rumah, bila hidup di tanganmu. Ikhlasku kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Mau seperti Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Biarlah kita selalu memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan memakai kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore ini yang akan disampaikan oleh Kak Betty Sianipar. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita semua membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita. Teman-teman bisa mengikutinya di dalam hati. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Betty Sianipar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini agar kami mengerti dengan baik dan melakukannya dengan setia. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita bersama dari Matius pasal ke-13 ayat 18 sampai ayat 23. Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tema yang menjadi renungan kita adalah kok kecil melulu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rick Warren dalam salah satu bukunya menyatakan banyak orang percaya berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah berniat untuk bertumbuh. Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Jadi pertumbuhan rohani setelah orang bertobat, percaya Yesus, menjadi anak Tuhan, tidak kemudian secara otomatis bisa bertumbuh sedemikian rupa. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Jadi komitmennya harus dengan sengaja kita perbuat karena dia atau karena aku ingin bertumbuh. Kita harus menginginkan bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, mengusahakan bertumbuh, dan menjaga keseimbangan bertumbuh. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Setiap orang yang sudah datang kepada Tuhan Yesus mengakui dosanya, percaya bahwa Yesus sudah mati untuk mengampuni semua utang dosanya, apapun bentuknya dan berapapun banyaknya, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bangkit untuk memberi hidup yang kekal, menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Itulah dasar iman yang benar. Jadi dasarnya harus jelas dulu, dasarnya harus benar dulu, karena itu menjadi persyaratan kemudian orang bisa bertumbuh atau tidak bisa bertumbuh. Titik awal perjalanan imannya, awal hidup barunya menjadi anak Tuhan, waktu dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi anggota keluarga Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Artinya ketika orang baru bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, status rohaninya masih dalam keadaan bayi rohani. Keyakinan itu sangat penting karena iman bukan berbicara tentang perasaan. Ini harus jelas ya. Iman itu bukan perasaan. Tapi iman harus mempunyai landasan yang jelas, landasan yang benar, landasan yang kuat untuk memulai perjalanan rohaninya agar bisa bertumbuh sehat dan tidak kerdil, tidak kecil. Seorang bayi rohani membutuhkan air susu yang murni
dan rohani. 1 Petrus yang kedua ayat 2 menyatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi seorang bayi rohani membutuhkan air susu yang murni dan yang rohani. Bagaimana untuk memenuhinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita pahami bahwa ada tanda-tanda sederhana yang harus dimiliki oleh orang-orang yang baru memulai kehidupan imannya. Apa tanda-tanda sederhana itu? Yang pertama, tanda-tanda sederhana kalau dia sudah bertobat, terima Yesus, sudah mempunyai dasar yang benar untuk memulai kehidupan berimannya. Tanda-tanda yang pertama itu dia akan memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Dia rindu untuk punya persekutuan pribadi. Dia rindu untuk punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Dia rindu untuk membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan ini harus terjadi hubungan dua arah. Jangan bangun tidur berdoa kemudian selesai itu dikatakan HPDT. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para pemuda mahasiswa, untuk membangun HPDT itu harus ada interaksi ataupun hubungan dua arah. Yang pertama, doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Itulah namanya berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga rindu berbicara kepada kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap orang yang akan membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, dua-dua ini harus terjadi. Dia berdoa, berbicara kepada Tuhan, tapi sekaligus dia mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Itu harus ada tanda-tanda sederhana itu ya. Tanda-tanda sederhana yang kedua, orang yang baru bertobat terima Yesus itu, orang yang bayi rohani itu, dia akan rindu untuk belajar firman Tuhan. Melalui apa? Melalui pemuritan. Jadi orang yang sudah lahir baru, yang masih bayi rohani, ini kakak-kakak rohaninya, para pemimpin-pemimpin kelompoknya, abang-abang rohaninya harus melihat orang-orang yang baru bertobat terima Yesus itu harus dimuridkan. Supaya dia bisa bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan di dalam pengenalan yang benar akan siapakah Tuhan bagi hidupnya. Tanda-tanda sederhana yang berikutnya, yang ketiga, dia rindu untuk masuk atau ada dalam persekutuan orang percaya, persekutuan yang lebih besar. Kalau pemuritan kan tadi kelompoknya kecil, paling banyak 5 orang. Tapi dia rindu juga ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Termasuklah itu misalnya persekutuan akhir pekan atau PAP atau gereja dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan yang keempat, tanda-tanda sederhananya, dia rindu untuk bersaksi, menyaksikan tentang perbuatan Tuhan, tentang karya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, tanda-tanda ini harus ada. Ya, kalau tidak ada itu dipertanyakan. Untuk membuktikan bahwa orang tersebut punya kerinduan untuk bertumbuh. Pertumbuhan iman tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata, tapi membutuhkan tindakan-tindakan yang menunjukkan kerinduannya akan perkara-perkara rohani. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, perlu cek and recheck tentang pertobatannya atau kelahiran barunya. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda yang 4 tadi, dicurigai itu. Yang mana yang kita punya? Apakah kita punya kerinduan untuk membangun kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Ya, pada umumnya pelayanan-pelayanan di kampus, kalau berbicara tentang tema HPDT, itu hampir semuanya mereka bisa dikatakan gagal. Kalaupun ada, itu 15 menit udah cukup lama menurut mereka. Ya, jadi membutuhkan komitmen yang sungguh untuk membangun kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, saudara, yakinlah tidak akan pernah bisa bertumbuh. Akan kecil terus, akan kerdil terus.
imannya. Karena setiap orang yang lahir pasti akan bertumbuh. Tidak ada orang yang lahir tidak bertumbuh. Ya, sama aja kalau bayi baru lahir, kalau dia nggak bertumbuh, lahir kemudian belajar tengkurap, ya, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, itu tandanya ada pertumbuhan, ada kemajuan. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada yang salah di dalamnya. Ya, kalau tidak bertumbuh, tetap kerdil, tetap kecil, berarti ada masalah yang serius, cacat secara rohani, cacat secara fisik kalau bayi tidak bertumbuh. Yang harus segera ditangani, yang harus segera diobati, yang harus segera dipulihkan. Tidak bisa didiamkan begitu saja. Seakan-akan dia tidak punya masalah rohani di dalam hidupnya. Itu salah besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penempatan perumpamaan tentang penabur dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 23 ini sangat tepat. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus sedang dikerumuni oleh orang banyak. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua pasal 13 ini, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ya, dalam ayat sebelumnya pasal 12 ayat 46 misalnya dikatakan ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, jadi orang banyak berkumpul. Maka datanglah orang banyak, pasal 13 ayat 2, berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi sangat tepat karena memang pada waktu itu Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang. Bahkan sampai Yesus berpindah tempat dari rumah ke pantai. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih banyak orang dapat mendengarkan dia yang berbicara, yang berkhotbah, yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita melihat antusiasme mereka itu luar biasa terhadap pengajaran yang disampaikan. Pertanyaannya, apakah antusiasme itu menjadi salah satu bukti bahwa orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang semuanya serius? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon orang banyak itu terhadap firman Tuhan? Dari perumpamaan yang kita baca tadi, tersirat bahwa tidak semua orang memberikan respon yang positif. Antusiasme oke, berbondong-bondong, mendengar ini Yesus ini yang sudah biasa kita dengar, dia hebat, dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa melakukan banyak hal, sesuatu yang pengen untuk dilihat, didengar. Biasanya kan kita gitu ya, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh atau kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menakjubkan, kita pengen ada di dalam kumpulan orang banyak itu. Tapi setelah kita dari situ, belum tentu responnya semua sama. Fokus dalam perumpamaan terletak pada sikap hati orang yang mendengarkannya. Ya, sikap hatinya. Apakah dia cuma mau melihat Yesus yang hebat yang bisa melakukan banyak mukjizat itu, atau dia memang rindu untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Firman yang sama, firman yang disampaikan Yesus itu sama didengar oleh semua orang banyak, itu firman yang sama, bukan berbeda. Artinya bukan disampaikan Yesus untuk 5 orang berbeda, 5 orang berikutnya berbeda, tidak. Firman yang sama disampaikan pada sekelompok orang ataupun pada orang banyak itu. Tetapi tidak semua memberikan respon yang sama. Tidak semuanya bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Di manakah letak perbedaannya? Apakah firman Tuhan kurang berkuasa untuk menjamah orang-orang tertentu, atau sebaliknya, orang-orangnya yang tidak mau dijamah oleh kebenaran firman Tuhan? Saudara, perlu kita untuk bisa memahami pengertian pertumbuhan, arti pertumbuhan dan arti iman itu sendiri. Kata
pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya hidup dan bertumbuh sempurna. Pertumbuhan juga diartikan untuk menyatakan sesuatu keadaan yang bergerak maju. Jadi dia tidak stagnan. Ya, sama seperti bayi tadi atau sama seperti bunga atau tumbuh-tumbuhan. Kalau kita sudah tanam, dia akan bergerak maju. Itu tandanya ada pertumbuhan. Kalau dia tidak bertumbuh maju, dia akan kering, lama-lama mati. Artinya dia tidak bertumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pertumbuhan hampir sama, berasal dari kata tumbuh, yang artinya dia bertunas, menjadi tanaman baru, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada bunga atau pohon-pohonan, tanaman yang kita tanam, dia akan bertunas mulai ya, kemudian dia akan bertumbuh, akan lebih besar, kemudian akan berbunga, dan pada akhirnya dia akan menghasilkan buah. Jadi ada proses dalam pertumbuhan itu. Untuk iman sendiri, secara etimologi artinya rasa percaya kepada Tuhan. Itu percaya kepada Tuhan. Seseorang yang memiliki ketetapan hati untuk percaya kepada Allah yang sudah memperkenalkan dirinya di dalam Kristus Yesus. Iman kepada Allah berarti iman kepada firman-Nya, bahwa firman-Nya itu ialah ya dan amin. Firman-Nya itu adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman-Nya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan secara utuh dan sempurna. Jadi percaya dan mempercayakan hidup. Itulah iman. Pertumbuhan iman adalah suatu proses. Jadi gak ada pertumbuhannya yang otomatis, gak ada pertumbuhannya yang tiba-tiba jadi. Gak ada itu. Pasti melewati satu proses. Melalui apa proses itu? Proses apa yang harus dilewati untuk bisa bertumbuh imannya? Saudara, yang pertama tadi sudah dikatakan ciri-ciri sederhana itu ya. Melalui kualitas hubungan pribadinya dengan Tuhan. Melalui doa dan pembacaan atau merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia berakar, bertumbuh, kemudian dia bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendaknya. Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi gak ada itu kalau orang yang sudah bertobat, terima Yesus, anak Tuhan, apalagi menjadi pelayan yang kemudian tidak menghasilkan buah. Tapi bagaimana dia bisa menghasilkan buah kalau pertumbuhannya pun cacat? Tidak mungkin dia bisa menghasilkan buah. Waktu dalam proses ini itu akan menjadi alat ukur bagi pertumbuhan iman kita. Kalau dalam perjalanan waktu tetap kerdil, sekali lagi berarti ada masalah yang serius. Harus cek and recheck lagi. Kalau nggak ada pertumbuhannya, tahun pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, 1,5 tahun, 2 tahun, sama saja. Nggak ada perubahannya, nggak ada pertumbuhannya. Saudara perlu dipertanyakan itu. Kalau menyatakan sudah bertobat ya, sudah terima Yesus, sudah jadi anak Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar mengapa iman tetap kerdil dan tidak bertumbuh. Yang pertama, ayat 18 sampai ayat 19 dari Matius pasal 13 tadi. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya.
Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, kenapa orang tidak imannya tetap kerdil, kecil melulu, tidak bertumbuh? Yang pertama, dia mendengar tapi tidak mengerti. Nah, masalahnya, kenapa dia tidak mengerti? Kalau tidak mengerti dikatakan datanglah si jahat, merampas apa yang sudah ditaburkan di dalam hati orang itu. Banyak penyebabnya mengapa orang tidak mengerti akan firman Tuhan yang didengarnya. Saudara, saya sering perhatikan orang di gereja, ya saya nggak tahu ya, pemuda mahasiswa ya, orang di gereja bisanya dia bernyanyi tapi tangannya terus main sosmed. Ya buka Facebook, buka Instagram, ber-WA, lihat kanan kiri. Padahal khotbah lagi disampaikan. Hamba Tuhan lagi berkhotbah di atas mimbar. Tapi itu yang dikerjakannya. Bisa nggak dia fokus? Sedangkan orang yang sudah fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik pun seringkali tidak bisa mengerti secara keseluruhan kalau dia tidak belajar dengan baik apa latar belakang penulisan, apa yang sedang disampaikan, tujuannya apa, kepada kelompok apa. Apalagi lah pikirannya terbagi-bagi, ya. Tangannya terus main. Jangankan mendengar, dia pun mungkin menangkap hanya sepotong-sepotong. Bagaimana dia bisa mengerti? Yang sepotong-sepotong yang didengarnya itu pun akhirnya diambillah itu. Dikatakan di sini oleh si jahat dan merampas apa yang dia dengar yang sedikit tadi itu tadi, ya, yang sedikit tadi karena pikirannya terbagi kemana-mana. Orang percaya pun masih melakukan hal yang sama. Saya lihat juga kalau ibadah, bisa pemudanya atau orang yang hadir dalam ibadah itu keluar masuk, pergi ke sana ke sini, seakan-akan dia tidak butuh akan firman Tuhan yang disampaikan, seakan-akan dia merasa sudah lebih dewasa, dia sudah lebih pintar, dia sudah lebih bisa mengerti. Padahal firman Tuhan yang sama disampaikan 30 kali pun masih tetap sama. Ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan di sana. Tapi kadang-kadang kita terlalu sombong. Merasa sudah hebat, merasa sudah mengerti, merasa sudah pintar. Jadi kita tidak butuh lagi dengan firman Tuhan yang disampaikan itu. Saudara, itu namanya sombong rohani. Paling sederhana pun firman Tuhan yang disampaikan pasti ada yang mau Tuhan nyatakan bagi kita. Itulah kesombongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana dia bisa mengerti kalau dia tidak fokus untuk bisa mendengar dengan baik, menyerahkan telinganya, hatinya, pikirannya untuk konsentrasi penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentang firman Tuhan. Apalagi yang baru bertobat, apalagi yang baru lahir baru, konsentrasinya terbagi. Tidak mungkin dia bisa mengerti dengan baik. Saudara, mendengar tapi tidak mengerti oleh karena kita sendiri yang sering sekali membuat kita tidak mengerti. Yang kedua, ayat 20 sampai ayat 21. Firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, yang kedua, mendengar tapi tidak memelihara dengan baik. Tanaman yang baru bertumbuh harus dipelihara dengan baik. Caranya disiram, dipupuk, dibersihkan dari rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya. Dan itu secara berkala harus tetap kita perhatikan, harus tetap kita lakukan agar dia bisa bertumbuh sehat, bertumbuh dengan baik, dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Kalau bunga, dia berbunga, bunganya cantik. Kalau pohon atau buah, dia akan berbuah dengan baik. Itu tanaman. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita pasti akan bertumbuh. Iman kita pasti akan maju. Iman kita akan semakin bergerak maju.
Iman tidak akan bertumbuh jika tidak dipelihara dengan baik. Konsentrasi tetap yang 4 tadi. Ya, HPDT, murid jadi murid, ada dalam persekutuan orang percaya, bersaksi. Jadi kalau dia tidak rajin, tidak sungguh untuk belajar firman Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Mendengar, mengerti, tapi sekaligus harus dipelihara dengan baik. Tidak ada orang bisa bertumbuh kalau imannya tidak dipelihara. Membangun kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan itu sesuatu yang harga mati. Tidak bisa diacuhkan, tidak bisa cuek, tidak bisa sepele. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Dan sekaligus kita akan semakin mengenal siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian pastilah kita akan bisa mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirubah dari karakter-karakter, sifat, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu berarti ke bawah. Ya, akarnya harus kuat, harus menjalar kemana-mana. Kemudian dibangun di atas Dia. Kalau akarnya itu bagus, kuat, tumbuh, pasti dia akan terus tumbuh ke atas. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi proses itu ada. Kalau kita sudah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tetap harus terus menerus membangun kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Harus makin mencintai Tuhan, harus makin mencintai firman Tuhan. Kalau tidak berakar kuat, bagaimana bisa bertumbuh dengan baik? Yang tidak berakar kuat, lama-kelamaan pasti dia bisa akan mati. Ya, jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Rick Warren tadi, saudara, pertumbuhan rohani itu tidak otomatis. Ini membutuhkan komitmen yang dibuat dengan sengaja. Artinya kita sendiri yang harus punya komitmen, dengan sengaja membangun komitmen untuk mau bertumbuh. Memutuskan bertumbuh, mengusahakan. Jadi kita sendiri juga yang mengusahakan, mengupayakan bagaimana supaya saya harus bertumbuh. Dan kemudian menjaga keseimbangan pertumbuhan itu. Yang ketiga, mendengar tapi tidak menghidupinya. Ya, mendengar, mengerti, tapi tidak dipelihara. Mendengar, mengerti, tapi tidak dihidupi. Hanya sampai pikirannya saja, hanya sampai kepada pengetahuannya saja. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi mendengar tapi tidak menghidupinya. Yang ketiga itu ayat 22. Ya, dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan itu sehingga dia tidak berbuah. Artinya kebenaran itu tidak dihidupinya. Dia mengizinkan dirinya, membuka dirinya sedemikian rupa untuk dipengaruhi oleh lingkungan dunia yang ada di sekitarnya. Akhirnya saudara, dia terpengaruh dan dia tidak menghidupi firman Tuhan itu, dia tidak strength, dia tidak membangun hidupnya dengan kebenaran itu, tidak menjalani hidupnya dengan kebenaran itu. Akhirnya saudara, dia juga tidak bisa bertumbuh. Siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi dia harus tahu statusnya yang baru. Aku anak Tuhan. Yang lama, sifat lama, karakter lama, kebiasaan lama itu tinggal.
memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, dengan sifat yang baru, karakter baru, keinginan baru. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, enak atau gampang ya, senang kalau kita menyatakan aku anak Tuhan, aku warga kerajaan surga. Tapi jangan lupa, nggak hanya sampai di situ. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita melihat dulu bagaimana Kristus hidup. Di dalam kesetiaannya, ketaatannya, kedisiplinannya, pengorbanannya, kerendahan hatinya. Coba buat dulu list. Bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup di tengah-tengah dunia ini, yang sudah memberikan teladan yang sempurna. Dan ada lagu kita yang sering kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Jadi jangan hanya kata-kata yang indah kita nyanyikan, tapi kehidupan kita, perbuatan kita bertolak belakang dengan apa yang kita nyanyikan. Wajib hidup, catat itu ya, wajib hidup sama seperti Kristus. Yesus juga membangun komunikasinya dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, dia sudah bangun, dia menyendiri, dia bersekutu dengan Bapaknya, dia mendengarkan apa yang dikatakan Bapaknya, dia berdoa sebelum memulai pelayanannya. Dan itu berulang kali dilakukan, bukan hanya sekali sehari. Dalam pelayanannya seringkali dia pergi menyendiri untuk kembali membangun hubungan pribadinya dengan Bapaknya, untuk melanjutkan pelayanan yang masih Tuhan percayakan, yang Bapaknya percayakan kepada dia. Wajib hidup sama teladan yang sempurna Yesus sudah berikan, dan kita harus bisa menghidupinya, meneladaninya, mengikutinya dalam hidup kita. Saudara, pengetahuan firman Tuhan tidak akan pernah berarti jika tidak dipraktekkan. Pemahaman firman Tuhan yang baik harus diikuti dengan tindakan. Praktek hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan harus bisa dibuktikan dengan perbuatan. Jangan cuma bilang aja, ya harus kelihatan buktinya. Pertumbuhan iman harus dibuktikan dengan perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan kebiasaan, perubahan-perubahan sifat, agar tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah komunitas orang percaya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di mana kita ada. Iman yang bertumbuh akan memberkati banyak orang. Tapi iman yang tidak bertumbuh akan menjadi batu sandungan. Tidak akan pernah bisa menjadi dewasa. Jadi saudara gak usah heran kalau tetap kecil. Ya, kecil melulu. Yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang terakhir, mendengar, mengerti, dan melakukannya dengan setia. Lukas 11 ayat 28 menyatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi memeliharanya itu artinya menghidupinya, melakukannya, mentaatinya di dalam hari-hari hidup yang dijalaninya. Mendengar dengan telinga, mengerti dengan hati. Hati itu bicara pikiran, perasaan, kehendak, dan melakukannya dengan setia. Jangan puas kalau hanya lahir baru, ya, karena menjadi tidak jelas dasar imannya kalau tidak bertumbuh. Jadi nggak jelas itu dasar imannya kalau dia nggak bertumbuh. Lahir, bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Coba lihat itu ya, lahir tahapannya, lahir, bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Tidak ada orang yang lahir baru akan terus kerdil atau kecil. Nggak ada itu. Hanya dua kemungkinannya. Tidak jelas lahir barunya, atau memang tidak ada keinginan untuk bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari semua evaluasi kembali kehidupan rohani.
Evaluasi kembali iman saudara. Berjuanglah dengan pertolongan Roh Kudus untuk bertumbuh dalam iman, dewasa dalam iman, dan berbuah karena iman. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan pada kesempatan ini kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini sembari kita mengumpulkan persembahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita bersyukur untuk persembahan yang boleh kita kumpulkan. Biarlah persembahan yang kita kumpulkan boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur untuk rangkaian ibadah yang boleh kita nikmati pada sore hari ini, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum ibadah ini ditutup dalam doa, kita nyanyikan lagu pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Sebab ada saatnya nanti bagi kita tidak bisa melakukan apa lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebab ada waktunya nanti kita tidak bisa berbuat apapun lagi karena satu dan lain hal. Untuk itu, sewaktu kita masih kuat, Tuhan beri kesempatan, mari kita lakukan. Kita berjuang untuk melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Tolonglah dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus menyempurnakannya dan memampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus juga terus bekerja, menolong mereka semuanya untuk bangkit, punya kerinduan yang sungguh, bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sempurnakanlah ibadah kami, sempurnakanlah pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.